Ya ini yang masih belum tahu betul nih, saya ingatkan gini. Ini dulu pernah terjadi ketika US itu mengalami daripada inflasi yang tinggi, tapi dulu katanya nggak sampai kayak sekarang yang terjadi ini, di mana Presiden Biden ini memang termasuk inflasi yang tertinggi di sepanjang sejarah US, yang memang juga faktanya memang karena perangnya Ukraina sama Rusia ini, jadi hambur-hamburkan uang tanpa kontrol itu dari Biden, mengakibatkan inflasi yang luar biasa, yang mana sengsara rakyatnya daripada US itu. Makanya tugasnya Fed untuk menekan daripada inflasi, dinaikkan suku bunga bertahun-tahun ini sampai habis-habisan, sampai sekarang masih berjalan, yang mana nanti menimbulkan rontoknya ekonomi dia sendiri. Sebetulnya di situ kedepannya arahnya bahaya sekali, dan dia pun nggak mau, dia tetap mengambil takaran yang pas, nggak mau sampai rontok di US. Nanti setelah rontok, siapa yang kuat, siapa yang bertahan, nggak CL, nanti akan print money lagi, pivot ya, turunkan suku bunga, maka akan terbang kembali. Paham ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua ya. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal yang acak kadut yang gak karuan. Sangkut cuan, sangkut, sangkut ya, nangis di pojokan ya, syukurin. Bermain kripto hati-hati, harus mainkan strategi. Ini game saya akan mendidik yang orang-orang pemula yang dedengkot. Sangkut berarti ada bodon, sudah main kripto udah lama, makin jengking makin sangkut tuh bagaimana kepriben, sangkut jadi hobi, sangkut jadi langganan, diketawain tuh sama Mardiah ya, yang gak kuat lompat-lompat tuh di pohon jambu gelantungan. Aduh, kalau market lagi turun gini, pada bubar tunggang landang, kabur puntang panting ya. Aduh, pokoknya inilah kebodohan kita. Kalau harga lagi naik, harga tinggi, sorak-sorak bergembira, Telegram rame, pamer share candle, pamer apa namanya cuannya, pamer lagi apa itu dapat uang sekian, hasilnya pamer lagi itu apa, ini marginnya saya dapat sekian, uang sekian jadi sekian. Aduh, ini itu pokoknya heboh lah ya. Di saat glosor begini Anda ketakutan, pada waktu naik TP kagak, hanya untuk pameran aja di share. Namat. Sorry, maaf ya, pagi ini Mas Bro akan bicara yang serius untuk mendidik pemula-pemula. Hindari meme coin, jangan sembarangan. Kalau mau beli meme coin harus riset betul, meme coin itu bisa menjadikan jutawan. Tapi dari tahun 2013 sampai sekarang itu hanya Doge sama Shiba, itu pun sekarang banyak yang lagi nangis di pojokan. Dulu itu naik tanpa project karena demand, sekarang ada project ngos-ngosan ya, nggak naik-naik. Yang buat naik itu apa sih? Demand itu apa sih? Uang, bukan pakai daun pisang. Jangan menghayal RP1 Binance siapkan garansi. Waduh ya, sudah kenal, dapat bocoran dari tabnya. Ada tuh, aduh. Yang namanya kripto itu sebetulnya kemarin waktu apa namanya di Bali itu kan event ya, festival kripto Asia Tenggara menjadi sorotan. Banyak sekali yang bermain kripto, meningkat dengan tajam yang luar biasa. Artinya nanti akan maju ke depan luar biasa di kripto ini. Tapi Anda harus tahu dulu, belajar dulu, tahu timingnya ya. Ini game bro, ini main siluman. Main kadal mengkadalan, hati-hati. Projectnya banyak, debtnya ini hebat-hebat ya, orang hebat-hebat. Nanti project ini project itu, ya betul, projectnya yang hasilnya buat siapa ya, buat dia developernya. Kalau kita itu aja pemain
apa namanya dikadali melulu, kita main sikat-sikatan dengan teman kita sendiri sesama pemain kripto di seluruh dunia, mungkin dari Asia, dari US, dari Eropa. Itu begitu sikut menyikut kita main beradu ilmu, kekuatan, kecerdasan, bukan beradu itu ya, adu-aduan bukan ya. Itu di situ. Nah ini proyeknya bagus, ini bagus, ini apa namanya kerjasama dengan ini developernya ini, wah buat ini buat itu, buat onde-onde, buat tempe mendoan, buat apem segala macam proyeknya. Iya betul, tapi yang untung kan devnya, developernya. Hasilnya emang lo akan dibagi, ini hasil dari SRP ini akan saya angkat tinggi, XRP nya harganya nggak ada masuk kantong dia. Kita itu ya itu tadi yang saya bicarakan itu kan, kita harus cerdas dan harus pinter. Kita itu ya sikut-sikutan sesama holder, sesama investor ya. Jadi untuk yang namanya projectnya hasilnya banyak kayak Binance tuh kan decknya Binance ya, pakai swap itu kan gas minyak tinggi, tiap hari ada pemasukan. Tapi kan pakai swapnya sendiri, koinnya ya kita beradu nasib sesama sikut-sikutan, sesama temen yang bermain di dalam koinnya. Kalau masalah hasil depnya itu buat depnya, malah kita itu kadang-kadang ya dia itu koin tinggal nyetak saja ya, pas dia membutuhkan kadang-kadang ya dijual ya. Contohnya ya kayak Doge mau beli Twitter ya koin Doge dijual, tinggal nyetak Elon Musk untuk beli Twitter. Itu ibaratnya seperti itu. Nanti dijanjikan blockchain Doge demon anjlok baru 15-20%, hitungan 1 jam sudah ngelosor lagi sampai sekarang. Itu di situ intinya. Saya sedikit akan memberikan info, 1 kali naik 4 tahun sekali ngelongsornya, sampai 4 tahun naiknya itu sekali ngelongsornya. Bertahun-tahun ini berisiko sangat tinggi masalah cryptocurrency. Jangan mudah percaya sama orang-orang yang asal ngomong cuan-cuan tinggi jutawan RP1 garasi, itu jangan dipercaya ya. Saya sarankan Anda riset sendiri ya, berkonsultasi sama teman-temannya, masuk grup Telegram siapa aja masuk biar ada yang kontrol, tambah pengalaman. Yang namanya kripto itu juga ada masa tenarnya, ada masa kadaluarsanya, ada masa dikadalin seperti FTX lalu habis disikat ancur-ancuran, tikam-tikaman. Hati-hati ya. Jadi saya bukan mengajak untuk FOMO, untuk muluk-muluk, untuk jadi jutawan Anda jadi sukses, jadi miliarder, itu enggak. Justru Mas Bro banyak menginfokan bahwa kripto ini berisiko tinggi, hati-hati, banyak kebangkrutan, banyak kemelorotan, banyak kejengkingan, banyak yang lari-lari di jalanan gila akibat bermain kripto ya, yang utang pinjol, yang uangnya apa istri dikentit segala macam. Itu kan bahaya sekali. Hati-hati, apalagi uang untuk anak sekolah, jangan. Jadi hati-hati sekali. Banyak itu yang jadi benjut di kripto, bukan jadi jutawan aja. Yang jadi jutawan itu faktor keberuntungan dan sabar, teliti, kondisi. Hati-hati. Jadi dengan penurunan seperti ini, saya akan katakan dobrak sedikit ya, bahwa ini skenario semua, yang mana penurunan ini kan orang pada CL. Ini strategi bro, pada CL terutama well paus ingin serok di bawah, yang namanya dana besar. Ketika nanti di atas dijual, kok harga ngelosor di bawah, dia akan serok di bawah lagi. Ini skenario ya, pandangan Mas Bro yang terjadi menurut geopolitik itu seperti ini pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Orang yang akan jadi jutawan dari kripto ini momen penting untuk serok, tapi tetap waspada, tetap dicicil ya. Jadi skenario nya ya, pandangan Mas Bro di dalam geopolitik ini juga pernah terjadi di masa-masa yang lalu, terutama ini di US kan sebagai yang namanya dedengkotnya ekonomi dunia, yang mana sekarang terjadi inflasi di sana. Akhirnya sudah beberapa tahun ini ya, pas kita masuk kripto yang awal-awal ini dapat
busuknya, yang mana Fed itu selalu menaikkan suku bunga dengan gencar-gencarnya sampai sekarang belum berhenti. Ini nanti akan jadi momen sejarah baru. Orang kaya yang sabar yang masuk kripto sekarang yang akan menjadi jutawan. Jadi skenarionya seperti ini bro, nanti kalau sudah dinaikkan suku bunganya terus menerus, nanti banyak rontok perbankan, banyak rontok, kehancuran ekonomi US luar biasa. Yang berikutnya nanti akan terjadi pivot. Setelah pivot nanti akan diturunkan suku bunganya, suntik lagi, dana print money lagi disembuhkan ya, kita disuntik lagi, dibangkitkan lagi. Semua mereka yang yang atur juga semua ada dia yang memegang kendali, kita hanya ngikuti. Kita harus cerdas, kita harus tahu momen itu kita manfaatkan timing untuk masuk. Tapi koin-koin yang berfundamental yang bagus-bagus kemungkinan kita akan menjadi cuan dari situ. Ya ini yang masih belum tahu betul nih, saya ingatkan gini. Ini dulu pernah terjadi ketika US itu mengalami daripada inflasi yang tinggi, tapi dulu katanya nggak sampai kayak sekarang yang terjadi ini, di mana Presiden Biden ini memang termasuk inflasi yang tertinggi di sepanjang sejarah US, yang memang juga faktanya memang karena perangnya Ukraina sama Rusia ini, jadi hambur-hamburkan uang tanpa kontrol itu dari Biden, mengakibatkan inflasi yang luar biasa, yang mana sengsara rakyatnya daripada US itu. Makanya tugasnya Fed untuk menekan daripada inflasi, dinaikkan suku bunga bertahun-tahun ini sampai habis-habisan, sampai sekarang masih berjalan, yang mana nanti menimbulkan rontoknya ekonomi dia sendiri. Sebetulnya di situ kedepannya arahnya bahaya sekali, dan dia pun nggak mau, dia tetap mengambil takaran yang pas, nggak mau sampai rontok di US. Nanti setelah rontok, siapa yang kuat, siapa yang bertahan, nggak CL, nanti akan print money lagi, pivot ya, turunkan suku bunga, maka akan terbang kembali. Paham ya? Mungkin pagi ini nggak usah terlalu banyak-banyak, juga malah king longsor begini, Anda lagi pada nangis di pojokan. Walau saya kasih masukan ilmu-ilmu ke dalam Anda nggak akan bisa menerima. Kondisinya lagi sangkut dan nangis di pojokan, yang untuk beli lagi sudah nggak punya amunisi. Yang sakitnya di sini, ketika harga turun nggak bisa beli, ketika harga naik Anda mampu beli. Aneh ya? Ya aneh, ketika Anda beli barangnya turun jengking, giliran turun Anda gak mampu untuk beli. Ini yang namanya sial. Ya, makanya jangan mudah RP1 Binance. Ada yang all in kan semua di Coinbase, ada yang all in kan semua di Shiba, itu meme coin semua. Jangan. Kalau saya nanti akan tetap saya mau ngambil di PP. Ini pandangan Mas Bro, analisa Mas Bro, semua kan kasat mata. Kalau yang sudah terjadi itu kan PP, kalau waktu Mas Bro mengenal PP, waktu hitungan masih hitungan hari, itu kan belum bisa di analisa. Makanya ya saya anggap lelucon aja. Setelah berjalan sekian bulan, setelah saya riset, saya amati, oh ini kok nggak banyak keluar-keluar, nggak banyak ngibul-ngibul, tahu-tahu lolos Binance, bibit masuk, malah ini mau ke Coinbase. Barangkali nanti jadi jutawan Mas Bro, saya investkan di PP ini, nanti setelah itu akan saya belikan BTC. Sekarang pada nangis di pojokan longsor yang beli altcoin, BTC masih cuan yang beli tahun kemarin, tahun 2022, yang mana harganya 250 juta. Pemenangnya tetap ada di BTC. Paham ya? Sama ETH, BNB. Kemarin kan ETH sampai harga berapa itu? Murah sekali ya, sampai 12 juta ya. Sekarang sudah harganya sudah tinggi ya. Itu kemarin murah sekali itu ETH ini ya. Makanya saya harap Anda masuk ke BTC ETH. Kalau yang uangnya ada, kalau uangnya kecil ya Anda harus merapat koin-koin yang bagus-bagus daripada ke SHIB ataupun BRIS ya. Anda mending masuk ke Polygon ya. Di sini kan banyak koin-koin yang bagus-bagus, SRP ya. Kalau pas lagi turun ini ya waktunya masuk di situ. SLM,
cengleng. Cengling ya. Jadi ini ada koin yang menurut saya itu sangat mantap dan saya amati itu heboh sendiri ya. Jadi yang lain itu turun semua bro, yang lain itu turun semua, ini nggak pernah turun. Saya udah bilang sekali-kali kalau ini nanti 1,2 Anda masuk. Sekarang yang lain pada nangis di pojokan padang longsor, dia masih bertahan di 1,5 kuan. Tapi ketika nanti BTC nya terbang, dia cepat ngikut ngebanyang, ngikut dari BTC. Malah ini ketika yang lain pada turun-turun semua, ini anteng-anteng saja. Ini Anda lihat kuan ini, berapa kali saya membahas kuan berkali-kali 1,5 kemarin itu pernah jatuh di bulan-bulan kemarin atau 3 bulan sebelumnya atau apa itu seingat saya itu sampai 1,2. saya keluar masuk tuh kuan, masuk kuan. Nah sekarang kalau Anda masuk kuan, yang lain turun nangis di pojokan, ini masih 1,5 aja. Hebat ini yang namanya apa, LTC aja bisa nglongsor, ARP nglongsor, Aptos nglongsor. Ini mantap kuan ini GNT ini masih 1,5 bertahan, nggak ada penurunan, masih 0, penurunannya pun 0,25%. Dan ini koin model apa ya, mantap itu. Jadi nanti koin yang punya fundamental bagus ya, MKR ya, silakan masuk. Tapi nanti ya kalau penurunannya sudah ada 30%, ini baru 9% ya, jangan masuk dulu ya. Nanti kalau udah turun, Anda senangnya main masuknya di harga hijau, harga tinggi. Ketika turun Anda baru jual, itu namanya beli di atas jual di bawah. Makanya makin longsor ya, main kripto bukan makin jaya dompetnya makin tebal, dompetnya makin kisut. Kalau kita nggak belajar, nggak berpengalaman, harus hati-hati. Jangan percaya dengan RP1 Binance ataupun garansi. Anda siapkan berangkas. Ini kan si Bainu ini ya 0,9 sudah mulai lah. Ini PP mumpung lagi hancur ini 16%, tadi bahkan sampai 22%. Anda bisa masuk ini. Kalau ini feeling saya itu sangat yakin sekali PP ke depan kemungkinan yang akan dimainkan, yang mana market capnya juga melebihi daripada Baby Doge, melebihi daripada Floki, Bris apalagi lewat ya. Ini kemungkinan yang akan dimainkan nanti, dan nggak banyak omong-omong, nggak banyak ini itu intrik koar-koar. Tahu-tahu Bibit masuk, Binance masuk, ini lagi rencana mau di Coinbase, nanti nggak koar-koar lagi, tahu-tahu blebek masuk di Coinbase, harganya terbang ya. Ini Cardano project betul, harganya mantap, lagi murah, silakan masuk. SRP lagi melongsor, silakan masuk. Mana nanti Vipot suku bunga diturunkan, Jerome Powell sudah dipecat ataupun digeser ya, nggak ada kenaikan suku bunga lagi dalam waktu nanti sampai siklus berikutnya. Waduh, BTC merdeka dan altcoin juga akan terbang. Jadi semua skenario nggak perlu takut, ini saatnya masuk. Sudah saya katakan bolak-balik, ini terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya, ketika nanti Jerome Powell Fed menaikkan suku bunga gencar-gencar terus-menerus, maka akan rontok semua. Memang harus hancur dulu. Kalau udah hancur dulu, ini pelaku pasar, orang-orang hebat semua, well itu mengharapkan hancur sekalian, malah ngancam sama Fed, hancurkan aja, hancur semua, hancur. Siapa yang kuat bertahan, itu seperti itu. Masalahnya dia nunggu. Kalau market sudah hancur, kalau ekonomi US sudah hancur, itu nanti nggak akan berpikir panjang lagi. Vipot suku bunga diturunkan, print money, cita uang, semua market akan ngebul. Dana terbesar itu sumbernya masih di sana bro ya. Mungkin hanya itu ya untuk pagi ini ya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk pemula-pemula ya. Mas bro banyak salah, banyak dosa ya. Tolong yang belum subscribe di subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda buang. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam Mas bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.